Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas yang berbahagia, pernahkah kalian berolahraga, misalnya berlari? Bagaimana dengan detak jantung kalian? Bertambah cepat atau bertambah lambat? Mari kita pelajari bersama. Lagi pada materi sistem pernapasan manusia. Sistem pernapasan manusia yang akan kita pelajari: 1. Mekanisme pernapasan, 2. Kapasitas paru-paru, 3. Frekuensi pernapasan. Bagaimana mekanisme pernapasan pada manusia? Proses pernapasan meliputi proses pengambilan udara dari luar tubuh atau dinamakan inspirasi, dan proses pengeluaran udara dari dalam tubuh yang dinamakan dengan ekspirasi. Proses inspirasi dan ekspirasi berlangsung karena adanya kegiatan otot-otot antar tulang rusuk dan otot diafragma. Berdasarkan otot-otot yang berkontraksi, proses pernapasan dibedakan menjadi dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Perhatikan gambar berikut. Pada saat otot-otot tulang rusuk berkontraksi, maka rongga dada membesar, tulang rusuk terangkat ke atas, kemudian paru-paru mengembang, tekanan udara di dalam paru-paru kecil, maka udara akan masuk. Sebaliknya, jika otot antar tulang rusuk relaksasi, maka rongga dada menyempit, tekanan udara di dalam paru-paru besar, paru-paru mengempis, maka udara keluar dari paru-paru. Jadi untuk otot antar tulang rusuk dan otot diafragma jika berkontraksi, maka udara akan masuk. Sebaliknya, jika otot tulang rusuk dan otot diafragma berelaksasi, maka udara akan keluar. Nah, inilah fase pernapasan inspirasi dan ekspirasi. Sehingga mekanisme pernapasan itu dibedakan menjadi dua. Pernapasan dada melibatkan otot antar tulang rusuk. Fase inspirasinya urutannya: otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, tekanan udara dalam paru-paru kecil, maka udara masuk ke dalam paru-paru. Kemudian yang fase ekspirasi, otot antar tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk turun, volume rongga dada menyempit, paru-paru mengempis, tekanan udara dalam paru-paru besar, maka udara keluar dari paru-paru. Kemudian yang kedua, pernapasan perut melibatkan otot diafragma.
Fase inspirasi, otot diafragma berkontraksi. Diafragma menjadi mendatar, paru-paru mengembang, tekanan udara dalam paru-paru kecil, maka udara masuk ke paru-paru. Sedangkan yang fase ekspirasi, otot diafragma relaksasi, diafragma melengkung kembali, paru-paru mengempis, tekanan udara dalam paru-paru besar, maka udara keluar dari paru-paru. Kapasitas paru-paru adalah kemampuan paru-paru menampung udara. Volume udara pernapasan ada 4. 1. Udara tidal atau volume pernapasan biasa sebesar 500 ml atau sama dengan 0,5 liter. Kedua adalah udara komplementer atau volume cadangan inspirasi besarnya 1500 ml atau 1,5 liter. Yang ketiga adalah udara suplementer atau volume cadangan ekspirasi sebesar 1500 ml atau 1,5 liter. Dan yang keempat adalah udara residu atau volume sisa sebesar 1000 ml atau 1 liter. Nah, kapasitas vital paru-paru adalah jumlah udara tidal ditambah udara komplementer ditambah udara suplementer. Jadi 500 ml ditambah 1500 ml ditambah 1500 ml sama dengan 3500 ml sama dengan 3,5 liter. Sedangkan kapasitas total paru-paru sama dengan kapasitas vital paru-paru ditambah udara residu, yaitu 3500 ml ditambah 1000 ml sama dengan 4500 ml sama dengan 4,5 liter. Inilah grafik volume udara paru-paru manusia. Jika kita gambarkan dengan grafik seperti ini anak-anak, ini volume sisa 1000 ml, volume cadangan ekspirasi di sini 1500 ml, volume tidalnya 500 ml dan volume cadangan inspirasi 1500 ml, sehingga kapasitas vital paru-paru 3500 dan kapasitas totalnya adalah 4500. Frekuensi pernapasan maksudnya jumlah udara yang keluar masuk ke paru-paru setiap kali bernafas. Frekuensi pernapasan manusia setiap menitnya umumnya sebanyak 15 sampai 18 kali. Cepat atau lambatnya frekuensi pernapasan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Satu adalah usia. Semakin bertambahnya usia seseorang akan semakin rendah frekuensi pernapasannya. Hal ini berhubungan dengan energi yang dibutuhkan. Yang kedua, jenis kelamin. Pada umumnya,
pria memiliki frekuensi pernapasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wanita. Kebutuhan akan oksigen serta produksi karbon dioksida pada pria lebih tinggi dibandingkan wanita. Ketiga, suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh seseorang, maka semakin cepat frekuensi pernapasannya. Hal ini berhubungan dengan peningkatan proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh. Keempat, posisi atau kedudukan tubuh. Frekuensi pernapasan ketika sedang duduk akan berbeda dibandingkan dengan ketika sedang berjongkok atau berdiri. Hal ini berhubungan erat dengan energi yang dibutuhkan oleh organ tubuh sebagai tumpuan berat tubuh. Jadi kalau berdiri energinya lebih banyak daripada duduk. Untuk yang kelima yaitu aktivitas. Semakin banyak aktivitas yang diperlukan, maka frekuensi pernapasannya juga semakin tinggi. Gerakan dan frekuensi pernapasan diatur oleh pusat pernapasan yang terdapat di otak. Selain itu, frekuensi pernapasan distimulus oleh konsentrasi karbon dioksida dalam darah. Sekarang sudah jelas bukan? Semoga bermanfaat. Selamat belajar, semoga sukses dan tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.